Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi sama aku Sofia Renata Agustina NIM 20811334037. Di sini aku bakal ngejelasin tentang materi tokoh-tokoh proklamasi dan juga perannya dalam BPUPKI dan PPKI. Simak terus ya. Yang pertama yaitu biografi dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memiliki nama lengkap Dr. Insinyur Haji Soekarno. Beliau memiliki nama panggilan Bung Karno, dan juga beliau memiliki nama kecil Kusno yang bertempat tanggal lahir di Surabaya 6 Juni 1901, beragama Islam, dan juga beliau memiliki istri, yang pertama Fatmawati, yang kedua Hartini, dan yang ketiga Ratnasari Dewi. Riwayat pendidikan Bung Karno yaitu yang pertama di HIS di Surabaya, di HBS, dan THS di Bandung. Beliau meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 dan beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Peran Insinyur Soekarno dalam BPUPKI adalah mengetahui panitia perancang Undang-Undang Dasar dan panitia kecil, serta menjadi anggota yang aktif dalam panitia 9. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh yang memiliki peran yang begitu besar dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan setidaknya dari keikutsertaan beliau dalam BPUPKI dan PPKI. Di dalam BPUPKI sendiri, Insinyur Soekarno telah berperan sangat banyak sekali, di antaranya seperti yang pertama, mengetuai panitia perancang Undang-Undang Dasar pada sidang resmi kedua. Yang kedua, ikut ambil bagian dalam mengusulkan rumusan dasar negara. Yang ketiga, mengetuai panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran dan usulan lainnya dari anggota BPUPKI. Dan yang keempat, ikut serta sebagai anggota panitia 9 hingga akhirnya dapat menghasilkan Piagam Jakarta. Yang kedua yaitu biografi dari Muhammad Hatta. Beliau memiliki nama lahir yaitu Muhammad Attar dan memiliki nama panggilan Bung Hatta. Tempat tanggal lahir beliau berada di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, beragama Islam, dan beliau berpendidikan di Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock, Minangkabau pada tahun 1913 sampai dengan 1916. Yang kedua, berpendidikan di ELS Padang pada tahun 1916. Yang ketiga, berpendidikan di MULO Padang pada tahun 1916 sampai dengan 1919. Yang keempat, yaitu berpendidikan di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School Batavia pada tahun 1919 sampai dengan 1921. Dan yang terakhir, beliau berpendidikan di Netherlands Handelshoge School Rotterdam, Belanda tahun 1921 sampai dengan 1932. Beliau memiliki istri bernama Rahmi Rahim. Beliau memiliki anak bernama Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halidah Hatta. Beliau meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Selain berperan penting dalam BPUPKI, beliau juga berperan penting dalam PPKI. Hal inilah yang kemudian juga mengantarkan beliau menjadi wakil presiden pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peranan tokoh Dr. Andes Muhammad Hatta dalam sidang BPUPKI, yaitu yang pertama, menjadi anggota BPUPKI, yang kedua, menjadi ketua panitia ekonomi dan keuangan dalam sidang kedua BPUPKI, yang ketiga, menjadi anggota dalam panitia kecil guna menampung saran dari anggota BPUPKI, dan yang keempat, ikut serta dalam menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar melalui keikutsertaannya dalam panitia 9. Yang ketiga yaitu biografi dari Mr. Ahmad Soebardjo. Mr. Ahmad Soebardjo memiliki nama lengkap yaitu Mr. Raden Ahmad Soebardjo Djoyo Adi Suryo. Beliau adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden Belanda pada tahun 1933. Mr. Ahmad Soebardjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Hindia Belanda.
Beliau berpendidikan di Rich University London dan beliau memiliki anak bernama Rohadi Subardjo, Pujiwati Insia, Nurwati Dewi Seri Budiarti. Beliau meninggal pada tanggal 15 Desember 1978 di Jakarta. Mr. Ahmad Subardjo menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1920. Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, Mr. Ahmad Subardjo terlibat dalam BPUPKI dan PPKI dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Ahmad Subardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Ahmad Subardjo dapat dianggap sebagai salah satu orang yang dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan menjalankan berbagai macam kebijakan yang dimana dilakukannya olehnya di saat ia akan menjadi seorang Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. 4 peran Ahmad Subardjo dalam peristiwa proklamasi. Yang pertama, Ahmad Subardjo adalah orang yang dimana dipilih sebagai anggota dari BPUPKI. Yang kedua, yaitu Ahmad Subardjo adalah orang yang menyumbangkan buah pemikirannya dalam pembentukan dari dasar negara bagi Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu membujuk Laksamana Muda Maida untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Dan yang terakhir, yaitu ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Yang keempat, yaitu biografi dari Laksamana Muda Tadashi Maida. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama pendudukan di Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Beliau lahir pada tanggal 3 Maret 1898 di Kajiki, Kagoshima, Jepang. Beliau berpendidikan di Akademi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan memiliki pangkat Laksamana Muda. Beliau meninggal pada tanggal 13 Desember 1977 di Jepang. Laksamana Tadashi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang terlibat langsung dalam rangkaian peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maida dipilih sebagai Kepala Kaikun Bukanfu yang tugasnya adalah menjembatani Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Laksamana Maida memiliki peran yaitu merumuskan naskah proklamasi. Peranan Laksamana Maida yaitu yang pertama, dengan jaminan keamanan dari Laksamana Maida, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan oleh golongan muda dari Rengas Dengklok. Yang kedua, yaitu Laksamana Maida meminjamkan rumahnya untuk dijadikan tempat merumuskan naskah proklamasi, serta menjamin keselamatan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari tindakan militer Jepang, karena Laksamana Maida adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Selanjutnya yang kelima, yaitu biografi dari Soekarni. Soekarni memiliki nama lengkap yaitu Soekarni Kartodiwiryo. Beliau adalah tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Gelar pahlawan nasional Indonesia disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada 7 November 2014 kepada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta. Soekarni lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur, Hindia Belanda. Istrinya bernama Nurstiar Mahmud dan memiliki anak bernama Emilia Iragilati Soekarni. Soekarni memiliki orang tua yang bernama Kartodiwiryo Supiyah. Beliau meninggal pada tanggal 7 Mei 1971 di Jakarta. Peran Soekarni dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maida adalah sebagai wakil golongan muda yang mengawal proses perumusan yang dilakukan golongan tua bersama dengan Sayuti Melik. Pada peristiwa ini, Soekarni ditugaskan sebagai pembantu Hatta, sementara Sayuti Melik menjadi pembantu Soekarno. Soekarni adalah salah satu sosok penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau adalah salah satu sosok di balik terjadinya peristiwa Rengas Dengklok di mana golongan tua, yakni Hatta dan Soekarni diamankan. Beberapa sumber menyebut diculik di wilayah Rengas Dengklok dengan tujuan menekan agar proklamasi segera dilaksanakan dan lepas dari pengetahuan Jepang.